Ya, yang keras sama Munyo ini makhluk yang paling murah senyum yang Munyo ini. Ya, kamu kalah ya. Oke. Ya, ya. Tersenyum. Ya, saudara sedikit. Perkenalkan mungkin di awal tadi belum sama perkenalkan diri. Nama saya nama saya lengkapnya Johar Ali, biasa dipanggil Pak Jo. Asal jangan dipanggil Bang Jo, karena banyak di lampu merah di jalanan sana. Ya. Baik, saya kelahiran Mataram di Pulau Lombok. Lombok walaupun pedas tapi orangnya manis-manis. Baik, saya tinggal sekarang di Pekalongan. Ya, saya sehari-hari sebagai dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi, ya. Nanti kalau ada yang mau latihan jadi penghuni surga, boleh khusus privat sama saya. Ya, saya ajarin bahasa Arab. Ya. Baik, lanjut. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Masa setua ini belum melakukan, kasihan banget ya. Anak sudah 2, semuanya perempuan cantik-cantik seperti papanya. Ya, udah bener kan? Kalau nggak ada peran saya, nggak mungkin cantik. Pasti cantik gara-gara saya dong. Dong. Ya, baik. Itu pendidikan saya dan juga nanti saya kerja di Win Gusdur Pekalongan. Mungkin di sini ada yang nanti akan melanjutkan ke Win Gusdur Pekalongan. Boleh nanti kontak saya di sini. Nah ini nih, kontak saya di sini. Boleh nanti dicatat ya. 081 ya. Silakan tolong jangan ada modus Papa minta pulsa. Ya. Apalagi modus segala macam jangan. Boleh. Panggil saja Pak Jo. Saya ini gini. Bagaimana informasi untuk masuk, misalkan ada yang mau masuk, lanjutkan studinya ke Win Gusdur Pekalongan. Itu kampusnya keren. Apalagi dosen-dosennya. Ya kayak saya lah ya, dosennya ya. Baik, salah saya di sini semua memiliki DNA sukses mulia. Apa artinya? DNA sukses mulia itu sudah tertanam di dalam jiwa raganya, di dalam darahnya, dan sudah tercatat Anda itu sukses mulia. Sukses itu tidak hanya sekedar di dunia saja, tetapi nanti insyaallah sukses mulianya nanti mendapatkan balasan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang terpenting saya ingin sampaikan. Ini kelas berapa semua ini? 12, berarti kelas 3 dulu ya. Sudah asesmen nasional? Belum ya? Tanggal berapa, bulan apa? Belum ada jadwal? Sumpah loh? Sumpir ya. Insyaallah segera nanti. Kalau saya lihat di website itu ternyata mungkin sudah lewat ya, tapi mungkin ada diundur waktunya. Saya nggak tahu, nanti ditanyakan ke gurunya ya. Intinya saya yakin yang ada di sini ingin sukses di asesmen nasional di tahun 2024. Ya, baik. Yang pertama saya ingin mengajak kepada anak-anakku semuanya, tolong diucapkan dalam hati. Silakan diucapkan diresapi sebaik mungkin. Terima kasih Allah. Hari ini saya sehat, saya cerdas, penuh semangat dan siap belajar karena Allah. Jangan dikira sesi kita kali ini tidak belajar. Ini walaupun rame-rame koyokan seperti ini, panasnya seperti di dalam oven, ya ini juga belajar. Yuk, tolong please diucapkan kata-kata yang ada di depan sini. Terima kasih ya Allah. Hari ini saya sehat, saya cerdas, penuh semangat dan siap belajar karena Allah. Sudah siap? Ya. Kalau nanti saya bilang smart student, ya, saya pikir gerakannya seperti ini. Saya pikir tangan 2 karena saya pakai mic ya. Kalau saya teriak smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yep. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kan 3 kali dan diresapi sedalam-dalamnya. Ya, siap-siap ya. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Saya pikir, saya rasa, saya bisa.
afirmasi positif. Artinya mungkin di tengah-tengah Anda itu semuanya ada aku yang kelas 12 ini terus nih, aku raiso, aku tidak kuat menghadapi semua cobaan ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Tolong ketika Anda lagi galau menghadapi besok asesmen nasional, tolong ucapkan kata-kata ini. Ya, ini tambah lagi afirmasi positif. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses, aku harus lulus. Silakan dibaca dalam hati sebaik-baiknya dan diresapi. Saya minta bila perlu kepalkan tangannya. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses, aku harus lulus. Silakan diresapi. Bila perlu boleh kedua matanya ditutupkan, tapi jangan tidur. Ya. Ya, oke, saya kasih waktu. Hitungan ketiga silakan dimulai diresapi, ucapkan dalam hati, belakang tangannya dikepalkan. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses, aku harus lulus. Silakan 3 kali boleh. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses, aku harus lulus. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses, aku harus lulus. Alhamdulillah. Amin. Nah, itulah afirmasi positif yang sering diucapkan oleh orang-orang atau anak-anakku yang memiliki apa? DNA yang sukses, mulia. Tidak ada kata-kata negatif di dalam dirinya. Melihat sesuatu, wah, itu ada bapak ibu guru. Saya harus menghormatinya. Bagaimana cara menghormatinya? Ketika bertemu, mengucapkan salam, bukan malah, Pak Guru, lewat aja. Jangan disamperin, mahasiswa saya ini terjadi real. Saya pernah cerita di sebuah kampus di Kalimantan. Bagaimana bisa mahasiswa Pak Jo itu mahasiswa kami kalau ketemu saya dosen dari jauh sudah seperti ini. Pak Jo. Terus ketemu saya salin. Banget. Takzim sama guru-gurunya, takzim sama dosen-dosennya. Itu terjadi dan saya ketika kuliah tidak seperti itu. Maaf, saya kuliah S1, S2 sampai S3 itu di Jogja. Kami tidak menemukan itu, tetapi apa? Di UIN Gusdur Pekalongan seperti itu. Siswa-siswinya dari jodoh kelihatan seperti ini. Salin gitu. Bukannya kami gila rumah, saya nggak mau seperti itu. Tetapi apa? Itu sudah karakter, sudah DNA orang-orang atau peserta didik yang sukses mulia tadi punya akhlak yang baik sama gurunya. Nggak mungkin kata-kata pokoknya Pak Ben ngomong sedih-sedih saudara aku sedih gini nggak boleh ya. Kenapa? Mereka guru-guru kita tuh siapa? Menggantikan posisi orang tua kita yang berada di rumah. Apa kedudukan orang tua di dalam agama Islam apa? Hah? Kalau Anda sampai menyakiti hati guru, sampai ada komunikasi yang baik kepada bapak ibu gurunya, sama saja apa? Menyakiti bapak ibu kita yang ada di rumah sana. Artinya apa? Kita durhaka sama guru kita. Dampaknya bagaimana? Ilmu Anda tidak berkah. Cari kerja susah nggak? Susah. Lihat aja. Kalau Anda dibuktikan kata-kata saya, siswa-siswi yang durhaka, melawan gurunya, yang tidak patuh sama apa yang dikatakan gurunya, itu sudah dikategorikan sebagai siswa yang durhaka. Saya lihat saja, kerjanya susah, ilmunya nggak akan berkah. Nauzubillah min dzalik. Nah, tolong sukses DNA yang sukses mulia ini tolong ditanamkan di dalam diri Anda. Perlu latihan, perlu dilakukan berkali-kali. Saya tanya, siapa yang mau sukses? Yang saya lihat di sini hanya 10-15, belum semuanya. Siapa mau sukses? Saya minta angkat tangannya kedua-duanya yang tinggi walaupun mabuk kelek. Siapa yang mau sukses? Terima kasih. Ya, baik. Tidak hanya sekedar mau saja. Ya, coba. Saya minta nanti ini tolong dengarkan kata-kata ini. Ada sebuah nasihat. Mencoba memang tidak menjamin Anda berhasil dengan sangat cepat, tapi diam dan tidak melakukan apa-apa memastikan bahwa Anda pasti gagal. Artinya harus ada action. Ada istilah NATO, no action talk only. Saya mau sukses. Saya
Belajar. Oga. Salam sukses saya Pak. Ayo kerjakan latihannya. Pak, kesel kok, enak main apa mabar misalkan, enak nongkrong, enak kemana-mana, enak hangout sama temannya. Ya, harus ada aksi yang dilakukan. Ya, langkah yang pertama untuk bisa Anda melaksanakan, kalau didengarkan, perhatikan. Ya, ini kata kawan saya, sukses itu dimulai dari diri sendiri. Ya, walaupun kami Anda didatangkan trainer motivator seperti saya, datangkan trainer motivator dari nasional, bayarnya 1 M lebih, tetapi perubahan itu akan terjadi dimulai dari siapa? Anda sendiri. Ya, perhatikan. Yang terpenting di sini adalah mampu mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri. Apa yang dikalahkan? Malesnya. Apalagi hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Apa saja negatif yang ada dimiliki Anda? Semuanya saya minta semuanya bergandengan tangan. 1, 2, 3 saling hadap-hadapan. Ya, silakan berpasangan. 1, 2, 3 mulai. Berpasangan, saling berhadapan, Ya, berhadapan. Silakan berhadapan. Boleh diputar, ya. Berhadapan. Ya, boleh berputar. Ya, baik. Boleh berputar. Saya silakan jabatan tangan sama temannya. Pandangi wajah temannya, mulai dari ujung jilbabnya, mulai dari alisnya, bulu matanya, anu belenya rokoko. Silakan pandangi hidungnya yang mancung. Mungkin juga ada yang mancungnya ke dalam. Ya, silakan lihat 2 bolong hidungnya, ada bulu-bulunya lagi bergerak-gerak. Perhatikan, mungkin ada make up-nya, ada jerawatnya yang lagi menari-nari. Pandangi wajah temannya. Siap? Oke. Perhatikan, saya minta ada 2 kata, ini kata positif ini. Cerdas sama cerdik. Cerdas sama cerdik. Silakan dibagi. Siapa yang pilih cerdas, siapa yang pilih cerdik. Sudah? Sudah, yuk ganti ya, yuk. Aku cerdas. Cerdik. Nah, silakan dipilih ya. Sudah? 1, 2, 3, selesai. Sudah ya dipilih ya. Oke, baik. Jabatan tangannya masih dipegang. Lihat wajah temannya. Saya minta tidak ada yang kelihatan giginya, apalagi yang belum sikatan. Apa mana sih kuning-kuning? Ya. Yuk, hello minggat bayem. Lihat di depan wajah teman. Perhatikan tatap mata saya. Perhatikan jabatan tangannya. Perlahan-lahan jabatan tangan tersebut mulai ada jaraknya dan bertemu kedua ujung jari tangannya seperti ini. Sudah? Sudah seperti ini ya? Oke, sudah. Permainannya, kalau saya menyebutkan salah satu kata cerdas atau kata cerdik, ya, silakan. Misalkan saya memilih kata cerdas. Cerdas, saya siap-siap menangkap tangan teman saya. Loh, ya, siap ya. Dan teman yang di depan jangan bengong. Ketangkap jangan sampai tertangkap. Siap ya? Oke, siap. Kita latihan dulu. Yuk. Hello, mingkem bayem. Yuk, sudah. Hello, mingkem bayem. Suara dari saya. Tangannya seperti ini. Siap. Cermat. Yang bergerak kelihatan langsungnya gede banget. Oke, pasang lagi yuk. Baik, kita buat 3 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Silakan dihitung poinnya. Siapa yang kalah, silakan memijit temannya yang menang. Oke, siap ya. Babak pertama, helm mingkem bayem. Mbak, begini mbak. Wah, begini. Oh, hijau. Begini. Nah, kayak orang saliman gitu. Ya, oke, siap ya. Siap. Babak pertama. Cerdas. Nah, ini berapa? Ada yang 1-0, ada yang 2 ya. Oke, babak kedua, siap. Helm mingkem bayem.
Siap-siap. Dalam Mbak Yom. Cer. Cerdik. Ya, baik. Ya. Sekarang babak penentuan, babak ketiga. Siap-siap. Babak ketiga. Siap-siap babak ketiga, babak penentuan. Siapa yang memiliki temannya berarti dia yang kalah ya. Siap-siap. Cerdas. Yang kalah silakan injek temannya, yuk. Nah, yang kalah injek, baik cepat injek temannya, ya. Sudah, yuk. Buat yang enak, servis yang enak, ya. Servis yang luar biasa, yuk. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Itu step yang pertama adalah mengenal kekurangannya diri sendiri. Ya, baik. Yang kedua, oke ini. Perhatikan, besi akan hancur oleh karatnya sendiri sama dengan kita. Kalau kita ada hal-hal yang negatif, semua kata-katanya adalah yang negatif, semuanya keluar hal yang jelek, sama seperti besi yang berkarat. Lama-lama jadi apa? Ya, nanti kita akan terkena apa yang pernah kita ucapkan. Ya, kalau kita sering ngomong yang tidak baik, ya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Karena apa yang kita sampaikan itu seperti doa, paham ya? Makanya seringlah mengucapkan kata-kata yang positif. Perhatikan, selanjutnya, hidup adalah pilihan. Betul? Ada masuk ke SMKN 1 pertahankan. Pilihan mau masuk ke sekolah yang lain tentunya banyak apa banyak? Banyak. Kuliah apa masuk ke SMA 1 negeri 1 pertarukan misalkan. Saya mau masuk pondok, saya mau masuk. Wah ini mungkin di SMK 1 pertarukan masa depannya lebih cerah karena sudah jelas akan kerja di sebuah skill pekerjaan yang ada di dunia pekerjaan nantinya. Itu pilihan-pilihannya. Itu contohnya. Oleh karena itu ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi penonton, ada juga yang bukan pemain dan bukan penonton. Ya, Anda mau di mana kira-kira? Ya, itu yang menjadi seorang pemain. Ya, saya minta katakan siap kalau Anda ingin belajar, ingin sukses dan penuh semangat ya. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap sukses? Ya. Siap membanggakan orang tua? Ini yang terpenting. Kalau Anda siap belajar, siap sukses, bismillah. Insya Allah siap juga membanggakan orang tua. Dan terakhir, tentunya siap membanggakan siapa? Guru kita siap? Itu harus ditanamkan, itu harus dicamkan. Terus yang berikutnya, jangan lupa teman yang ada di kiri kanannya. Siap membanggakan teman-temannya. Alhamdulillah. Dan tentunya yang terakhir, alma mater Anda. Siap membanggakan SMKN 1 Petarukan? Siap. Ya. Allahumma amin. Baik. Perhatikan. Tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Musuhnya apa? Hal-hal yang negatif dalam diri kita. Apa saja hal yang negatif? Yuk. Malas. Apa lagi? Apa? Mager. Malas gerak. Apa lagi? Emosi. Apa lagi? Baperan. Apa lagi? Kepo. Kepoin siapa saja. Apa lagi? Egois, individualis, narsistis. Apa lagi? Sulit, iya rasis, nggak boleh. Gengsi dan seterusnya. Temannya punya HP yang sharingnya jelek, opo HP ini elek. Aku HP ini iPhone seri sing anyar. Dia urung metu saka pabrik ya, dan seterusnya ya. Ini tolong ya. Berarti artinya apa? Musuh-musuh tadi bisa dikalahkan apa tidak? Bisa, kalau ada kebawa dari siapa? Dari
Anda sendiri. Saya tanya ini, kenapa saya sering bilang menanyakan hal ini? Karena dia harus diulang-ulang. Karena Anda maunya saja sukses. Siapa yang mau sukses? Angkat tangan sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, sedikit ada meme seperti ini. Ya, dagang pertama, HP yang penting mejeng. Nah ini style, cara, respon. Ya, dia gagal. Kenapa? Punya mindset yang gak benar. Yang penting mau nampil. Ya, dan tidak tahu caranya sukses. Hadirnya saya di sini, Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengarahkan, memberikan arahan, pandangan, pertimbangan untuk Anda menuju jalan yang sukses. Yang pertama harus kita perhatikan dulu apa itu musuhnya, penyebab dari kegagalan. Karena nggak punya tujuan jelas, ya. Oke. Terus yang kedua, nggak fokus ketika mau menghadapi apa ini asesmen nasional. Anda mikirnya udah macam-macam, udah mikir kayak anaknya berantem pong selama. Jadi mau fokus belajar, Anda mau fokusnya ke hal-hal yang belum saatnya Anda lakukan. Atau mungkin nongkrong, waktunya belajar, Anda nongkrong, waktunya belajar, Anda main HP, lihat status temannya, lihat status mantannya dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, suka menunda dan cari alasan. Saya mau sukses, seperti kata Pak Cur, saya sukses, saya harus bisa dan saya harus lulus. Jam 3 sore waktunya saya untuk sholat asar, habis itu saya ngaji, habis itu saya belajar. Temannya datang, Mbak Risa, yuk jalan yuk, apa nanti, kayak lo ono konser, jangan lupa dengan tujuan fokus utamanya ditinggalkan. Ya, kalau Anda ingin sukses, bilang saja, aku tenang, aku besok main ujian asisten nasional loh. Saya mau sukses dulu, saya mau belajar dulu, insya Allah lain waktu saya akan bisa bermain sama teman-temanku yang lainnya. Bilang begitu gak apa-apa, sok-sokan, sok yes, sok berhasil. Jadi aja, anjing menggombang kafilah berlalu, ya. Terus mencari alasan macam-macam, ceroboh, tidak cermat. Oke, terus yang berikutnya adalah menganggap tujuan itu mustahil. Aku kelas 12, bapakku mau tani, aku raiso ya surang mungkin aku lulus kaya ngene wae lah, tak rabi wae, Pak rabi wae kalau Pak Yai sapa ngono. Ben cepet-cepet jadi bunyai. Iya, karena menganggap sesuatu itu yang enggak mungkin. Ya. Perhatikan, tahu enggak ini? Bahwasanya orang gagal itu ternyata suka apa? Suka bakmi. Ya, artinya tidak seperti itu juga ya. Saya juga suka bakmi, saya juga tidak mau gagal. Perhatikan. Ya, orang yang gagal atau yang gak fokus itu orangnya bagaimana tipikalnya? Bosenan. Opo iki? Ngomong tok ning ngarep iki panas. Berarti panas kok piye? Kayak habis gym apa habis olahraga lari maraton. Begitu tuh sampai di sini. Ya, terus dikit bosan opo iki? Kesel sinau. Gitu. Ya, tolong ya. Terus apa? Asal-asalan. Ada tugas, silakan kerjakan halaman sekian dari Bapak Ibu gurunya. Balas. Anaknya baik, tak kerjakan seperti rampung. Benar orang masalah carry. Ada seperti ini? Iya banyak malah. Mau ngetek jilbabnya putih. Putih. Roy putih. Kelaminnya biru. Yuk kabeh gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kurang disiplin. Tolong, please, mulai saat ini menjelang persiapan AN asesmen nasional, tolong mendisiplinkan dirinya, fokus dan yakin bahwasanya Anda itu bisa. Dan jangan apa malesan, keset, bahasa Londonya tuh keset, males, apa? Ya bisa dulu ya, males. Terus yang berikutnya adalah isinan. Yuk silakan maju ke depan. Orang aku raiso, aku isin dan seterusnya. Kalau ada isinan terus, ya nggak akan bisa mau mencoba dan mau belajar. Baik, saya minta semuanya ini hal-hal yang negatif. Ya, halo, hai. Ya, fokus ke depan. Saya minta ini hal-hal yang negatif. Silakan hilangkan 3S dan 3T di bawah ini. Yang pertama, kata apa? Sulit.
Ya, dihilangkan. Terus yang kedua, suka. Yang ketiga, susah. Baik, yang tiga yang berikutnya adalah apa? Tidak bisa. Yang kedua, tidak mau. Dan yang ketiga terakhir, tidak mungkin. Tolong saya minta tiga kata 3S sama 3T ini tolong diingat-ingat kata-kata ini, baru dicamkan, ditanamkan ke dalam perasaannya, dalam pikirannya, diucapkan berkali-kali. Silakan kata-kata ini. 3S yang pertama apa? Sulit, sukar, susah. 3T yang berikutnya apa? Tidak bisa, tidak mampu, dan tidak mampu. Ya, boleh yang bawa catatan, tulisan, monggo itu ditulis dan nanti silakan itu diupayakan dihilangkan dalam dirinya, karena Anda semua di sini adalah DNA-nya adalah DNA sukses mulia. Ya, lingkapnya luar biasa ya. Masya Allah ya. Siap? Oke, lanjut ya. Pak Swiss bentar. Masih lama, masih sampai dengan jam 5 sore katanya. Enggak sampai. Bentar. Sabar ya. Nah ini lihat udah ciri-cirinya orang yang oke Peko. Ya Bui ya. Baik ya, kita lanjut. Ya, asik. Perhatikan, orang yang sukses itu bukan kenapa modalnya, tapi kenapa ada kemauan. Ada apa lagi? Keyakinan dan sikapnya. Kita perhatikan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah yakin. Ya. Dan dia tidak bisa membaca. Maka Allah diangkat menjadi utusannya, menjadi wakilnya di bidang ini. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, siapa yang pernah nonton film Harry Potter? Tentunya, ya, kalau yang sudah baca bukunya, penulisnya adalah J.K. Rowling. Dia tunawisma tidak punya rumah. Karena kemauan, karena kesungguhan dia menulis terus, sehingga bukunya bestseller sampai dengan saat ini dan dijadikan film yang luar biasa. Terus yang berikutnya Beethoven ini sering lagu-lagunya luar biasa sekali. Buat terapi, musik klasik internasional, ya. Ternyata apa? Beethoven ini orangnya amat tuli. Untuk ya, Beethoven. Terus yang berikutnya siapa? Sugiharto, Menteri BUMN. Dia korban penggusuran. Banyak hal-hal yang tidak baik. Dia gagal bekerja, tapi pernah menjadi menteri. Dia kemarin ya. Terus yang terakhir adalah Judi Broto Suseno, owner dari warung steak. Dia punya 50 gerai dan ternyata dia adalah orang yang sering gagal ternyata. Buka warung gagal, buka warung ditipu, buka warung dilarikan usaha dan usahanya itu oleh temannya sehingga dia gagal dan bangkrut. Tapi dia mencoba dan dia yakin dia bisa sehingga membuka 50 gerai steak, warung steak yang ada di Indonesia. Nah, pusatnya ada di Yogyakarta. Baik, saya ingin beritahukan tim sukses di tahun 2024. Siap? Oke, baik. Saya tanya sekali lagi. Siapa yang mau sukses? Ya, tentunya mau sukses ya. Saya ulangi. Ini yang pertama, kalau Anda mau sukses, tetapkan tujuan. Tolong cari informasi ke sekolah kapan asesmen nasional. Ya, kapan asesmen nasional? Ketika asesmen nasional bulan depan, silakan disiapkan sebaik mungkin. Fokus kepada tujuan Anda yang harus benar-benar jelas. Terus yang berikutnya adalah belajar sungguh-sungguh. Ketika sudah mendekati asesmen nasional, sudah tahu jadwalnya, tolong yang lainnya mengganggu dihilangkan, ngobrol sama temannya dihilangkan. HP harus bijak, cermat di dalam penggunaan smartphone yang dimilikinya. Itu perlu kedisiplinan. Perhatikan, prestasi itu luar biasa, ya. Tidak dicapai dengan cara yang biasa-biasa saja. Anda mau sukses harus dicapai dengan yang luar biasa. Artinya apa? Anda harus ada usaha effort yang sangat-sangat besar sekali. Perhatikan, Allah itu maha adil. Kau bayar mahal, kau dapat banyak. Artinya harus ada usaha.
pernah nggak Anda belajar sampai meriang sakit masuk angin? Bagus. Tapi ada juga, sudah bohong ada bilang gitu ya. Ada juga yang tidak pernah merasakan capeknya belajar, ya. Perhatikan ini, jika kau pelit, kau dapat sedikit. Artinya kalau Anda kunci di sini, usaha itu tidak akan membawa hasil. Ini keyakinan sukses. Perhatikan, sukses itu harus bukan ingin orang lain bisa, Anda juga bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Langitlah yang menjadi pembatasnya. Perhatikan, ini kunci sukses. Dengarkan baik-baik anak-anak semuanya. 4 cara sukses. Yang pertama, harus minta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta ayah bunda, hormati para guru, terus sayangi temannya. Sayangi teman. Ya, ini singkat ceritanya, nanti saya akan sampaikan saja. Ini ada sebuah kisah, namanya Ananda Zamda. Dia anak terada dari negeri China. Ketika usianya 10 tahun, ayahnya sakit keras dan ibunya meninggalkan bersama ayahnya di dekat hutan. Jadi dia ditelantarkan di tengah hutan. Namanya Zamda, usia 10 tahun, dibuang di tengah hutan oleh orang tuanya. Zamda harus merawat ayahnya yang sakit keras, miskin dan tidak bisa berjalan, dan ditinggalkan oleh ayahnya yang sakit, yang tidak bisa berjalan, oleh ibunya. Terus Zamda ini, kalau untuk sekolah, dia jalan lewat hutan kecil, terkadang bertemu hewan buas, bertemu dengan beruang, bertemu dengan singa dan makhluk-makhluk yang tidak jelas di hutan sana. Sepulang dari sekolah, dia mencari untuk bisa bertahan hidup dengan cara menjadi tukang belah batu di hutan sana. Itu yang dilakukan oleh Zamda. Dia makan daun, biji-bijian yang ada di tengah hutan sana, rumput-rumput yang dia temui, dia bisa survive. Ya. Dan apa yang ada di hutan dia makan, sehingga apa? Lidahnya itu menjadi kebal. Apapun yang dia makan bisa buat dia bertahan hidup di tengah hutan bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Merawat ayahnya, karena ayahnya lumpuh, digendong. Kalau mau ke belakang, kalau ayahnya mau mandi, disekal, dibersihkan, mulai dari wajahnya, telinganya sampai ke seluruh badannya. Dia beli beras dari hasil membelah batu, dibuatkan bubur, diberikan kepada ayahnya. Dan itu dilakukan dengan apa? Penuh tanggung jawab dan kasih sayang kepada ayahnya. Dan itu dilakukan selama berapa tahun? 5 tahun. Ini yang dilakukan oleh Ananda Zamda yang berada di negeri Tiongkok sana. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari 2006, dia mendapatkan penghargaan tinggi dari pemerintah China. Kenapa? Melakukan perbuatan luar biasa. Di antara 9 orang peraih penghargaan itu, ia merupakan satu-satunya anak kecil yang terpilih dari 1,4 miliar penduduk Cina. Penduduk Cina, negara yang paling terbesar populasinya, 1,4 miliar. Indonesia berapa? Hanya 280 juta saja. Tetapi di antara sekian mendapatkan penghargaan, ada anak kecil 10 tahun yang mendapatkan penghargaan karena perbuatan yang luar biasa kepada ayahnya yang lumpuh, sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah saat itu. Ya, dia Ananda Zamda mau sekolah di mana kami biayain, kamu mau kerja di mana kami siapkan dan seterusnya. Itu kenapa? Buah hasil kasih sayangnya kepada siapa? Merawat ayahnya yang lumpuh, yang sakit di tengah hutan. Sehingga banyak yang merasa salut, merasa iba dengan Zamda. Ya, itu yang dilakukan oleh Zamda. Dan tentunya dia ingin juga, karena ibunya yang melantarkan, meninggalkan dia di tengah hutan. Dia berkata, aku mau ibu kembali. Ibu kembalilah ke rumah. Aku bisa membantu ayah, aku bisa mencari makan sendiri. Dia kangen dengan siapa? Sosok ibunya walaupun ditelantarkan. Ini anak yang sangat luar biasa. Menginspirasi 1,4 miliar warga Cina, sehingga mendapatkan apa? Penghargaan dari pemerintah negara China. Baik, perhatikan selanjutnya
yang ingin saya minta kepada anak-anak semuanya ketika telah masuk melaksanakan usaha, tolong jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ini yang terpenting. Tolong ini boleh diingat-ingat, boleh mungkin bisa difoto atau mungkin dicatat. 7 cara belajar yang efektif. Tolong dibuat jadwalnya yang pertama. Jadwal yang teratur hari Senin mau belajar apa saja. Mata pelajaran yang diujikan apa saja? Ada berapa mata pelajaran yang diujikan? Berapa? 12. Silakan dibagi hari tersebut. Anda fokus belajar ke 12 materi yang diujikan. Ya, dan harus fokus belajar itu saja. Tidak ada kerja lain, hanya belajar dan belajar. Terus yang kedua, buat suasana belajar yang nyaman. Mungkin Anda suka dengan musik, silakan dengan musik. Mungkin Anda suka dengan ngemil sambil ngemil, nggak jadi masalah. Asal yang masuk adalah ilmunya, bukan yang masuk cemilannya. Ya, dibuat senyaman mungkin. Terus gunakan halo, oh iya. Ya, gunakan cara belajar yang efektif. Cari sendiri, mungkin belajar yang efektif harus dengan khusyuk di rumah, tidak boleh ada yang ganggu, atau mungkin dengan cara diskusi sama teman-temannya, atau mungkin diminta diajarkan oleh gurunya. Nah, silakan, monggo. Lakukan latihan soal. Nah, ini yang terpenting ya, Mas, Mbak. Banyak-banyak berlatih soal jawab, soal jawab dan seterusnya. Dari materi yang ada dipelajari, tolong dibuat sendiri soalnya dan dijawab sendiri. Itu latihan yang baik. Terus yang berikutnya, jangan lupa tanya sama guru dan teman-temannya. Ya, istirahat yang cukup. Tubuh ini ada batasnya, jangan sampai begadang. Misalkan sampai jam 9 istirahat 4 jam, 5 jam, bangun jam 3. Gini hari itu sholat tahajud, berdoa, minta kemudahan kelancaran. Setelah itu belajar. Karena waktu yang paling baik saya katakan dan saya pernah melakukan adalah di waktu sahur. Antara apa? Antara waktu menjelang menunggu waktu subuh. Itu luar biasa sekali. Cepat ilmu yang masuk, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari cepat sekali menyerap otak kita. Terus yang terakhir adalah lakukan evaluasi secara berkala. Jangan lupa, oh ini ada kurang, oh silakan diperbaiki dan seterusnya. Ada pesan dari Imam Syafi'i, tolong didengarkan. Tolong didengarkan. Mungkin pernah mendengar di salah satu quotes di Instagram dikatakan oleh Mas Zawid komika kita. Jika Anda tidak siap menahan capeknya, lelahnya belajar saat ini, maka Anda harus siap apa? Menahan lelahnya, sakitnya sebuah kemiskinan dan kebodohan di masa yang akan datang. Belajar capek, capek. Menghafalkan konsep-konsep capek. Tapi kalau tidak Anda rasakan, kapan lagi mau merasakan kesuksesan di masa yang akan datang? Saya berikan sebuah video, tolong didengarkan baik-baik dan saksikan. Selamat menyaksikan tayangan video berikut ini. Pada saya juga padamu. Ya, sebentar. Diskusinya mana? Alright, let's go. Show me something, 10 yards. Move it. Let's go, man. Let's go. Jonathan, show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. Let it go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. What's up, Coach? How strong was Westview this year? How strong are we? You already ready for Friday night Dennis lost well? Well, not that we can beat them. Come here, Brock. You too, Jaron. That's it. I want to see you do the death crawl in here, except I want to see your absolute best. What, when we go to the 30? And you do the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. And you do a cheering on your back.
best. Okay. You gonna give me your best? I'm gonna give you my best. One thing. You can do a lot more. Why? Because once you get up to a certain point, you can go further. You know, Jeremy, get on his back. Good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Get your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Should be good. That way, Brock. Keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. Now, don't stop, Brock. You got more in you than that. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. So you keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you've got. Come on, keep going. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he said it. Fire straight. And you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on it, Brock. You keep going, you hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on it. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. You let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You're back. You're back. You're back. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your back. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me more. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Good, Brock. You're in the end zone. Apa artinya? Saya tanya, apakah pernah Anda punya usaha seperti atlet tadi? Artinya belum apa yang Anda lakukan. Ingat tadi kunci sukses itu apa? Tergantung dari Pak ridho Allah. Yang kedua ridho orang tua. Yang ketiga ridho guru. Yang keempat ya sayangi teman-teman. Baik, saya minta semuanya untuk bisa duduk yang tenang, ya, bisa duduk yang tenang, se-relax mungkin. Kalau panas, saya juga panas. Ini baju saya seperti yang disekarang, ya, sama-sama panas juga. Lalu kita silakan duduk sebentar. Saya melihat ada di slide yang terakhir hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saya minta semuanya kembali ke slide yang terakhir ini. Ya, terus mencoba karena tidak ada yang tiba-tiba langsung bisa berhasil.
terus coba untuk selalu mencoba. Kalau takut gagal sama saja dengan takut sukses. Ya, terus yang terakhir di sini, ketika Anda memutus dalam azan, ya kita beri sebentar dengan azan ya. Ya, yang sudah kebelat, yang langsung saja tapi balik lagi segera. Silakan. Kita break dengan azan.